Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Bersih itu sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian bersuci, macam-macam najis dan macam-macam hadas. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita harus sudah bisa untuk bersuci. Ya, itu harus bisa bersuci atau toharoh. Karena apa? Sebelum melakukan sholat, sebelum membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Bila kita tidak bisa bersuci, maka sholat kita tidak sah. Ya, bersuci disebut juga dengan toharoh. Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Ya, kita harus bisa menjaga kesucian, ya, karena Allah sangat suka kesucian dan hidup bersih. Kalau bersih, perbedaan hadas dan suci. najis. Tetapi kalau suci pasti bersih, ya. Bahkan ketika kalian sholat, jika tempatnya tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Karena kalau sholat, tempat, pakaian, badan harus suci dari najis dan hadas. Hadas adalah status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian dan tidak berbentuk. Contoh, kentut. Setelah buang air besar atau buang air kecil, dan lain-lain. Sedangkan najis adalah kotoran atau benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, atau rasa. Contoh, kotoran ayam. Itu adalah najis. Nah, bagaimana cara-caranya bersuci? Air apa saja yang digunakan untuk bersuci? Air yang digunakan untuk bersuci harus air suci yang menyucikan. Meskipun suci, tetapi tidak bisa menyucikan, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh air suci yang menyucikan, artinya air suci yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu, untuk mencuci, ya. Nah, 1, air sumber. Air sumber, air yang berasal dari dalam tanah, sumber. Sehingga atau air sumur itu ya sama saja, air sumber. Nah, itu air suci yang menyucikan. Contoh yang lain, air suci yang menyucikan yaitu air hujan. Jika ada hujan, kalian menadai air di timba atau di tandon air, itu boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, untuk menyuci pakaian, boleh. Air suci yang menyucikan selanjutnya adalah air sungai. Air sungai ini airnya harus banyak dan mengalir. Kalau airnya sedikit dan terlihat kotoran-kotoran sungainya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi boleh mandi atau menyuci pakaian atau berwudu di air sungai yang airnya mengalir dan banyak, ya. Contoh air suci yang menyucikan selanjutnya adalah air laut.
Meskipun air laut rasanya asin, air laut bisa digunakan untuk bersuci. Contoh air suci yang menyucikan yang lain adalah air salju. Air salju boleh digunakan untuk bersuci. Itulah tadi beberapa contoh air suci yang menyucikan. Sekarang air kelapa, air teh, air kopi, dan air-air yang biasanya kita minum manis-manis, ya, dan rasanya manis. Apakah itu air suci, anak-anak? Ya, itu adalah air suci, tetapi tidak menyucikan. Berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci. Faham ya anak-anak dari sini ya? Nah, sekarang mari kita mengenal macam-macam najis. Najis adalah kotoran. Najis dibedakan menjadi 3. Yang ke-1, najis mukhafafah. Najis mukhafafah disebut juga dengan najis ringan. Artinya ringan di sini sangat mudah untuk menyucikan. Contohnya, air kencing atau ompol bayi laki-laki yang masih menyusui, yang masih minum ASI, air susu ibu. Ya, kalau sudah makan bubur atau makan pisang, sudah tidak bisa disebut najis ringan atau najis mukhafafah. Jadi, najis mukhafafah ini untuk ompolnya bayi laki-laki yang masih menyusu, ya, masih minum air susu ibu murni. Cara menyucikannya cukup dipercikan air sebanyak 3 kali, kemudian diusap-usap. Misalkan kerudungnya Bu Marta terkena ompol, ya, dengan syarat masih minum ASI. Bu Marta tidak perlu mencuci terus dibilas gitu, tidak. Hanya dipercikan air 3 kali, ya, terus diusap. Ya, itu cara menyucikan najis mukhafafah atau najis ringan. Najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Mutawasitoh adalah najis sedang. Cara menyucikannya, dihilangkan kotorannya, dibuang dulu, kemudian dicuci sampai hilang warna dan baunya. Kotorannya hilang, warnanya hilang, baunya hilang. Contoh najis mutawasito atau najis sedang: kotoran ayam, kotoran binatang. Semua kotoran binatang kecuali kotoran anjing dan babi itu adalah najis sedang. Cara menyucikannya, dibuang dulu kotorannya, kemudian dicuci sampai hilang warna dan baunya dengan air mengalir. Apalagi contoh najis sedang? Kotoran manusia, ya, kotoran manusia. Nah, itu contoh najis sedang. Sekarang najis yang ketiga adalah najis mughaladoh, najis berat. Kenapa dikatakan najis berat? Karena cara menyucinya juga agak susah, ya. Dikatakan najis berat. Sebisa mungkin kita bisa menghindari najis ini. Najis berat
disebabkan oleh kotoran binatang, yaitu kotoran anjing dan babi. Air liurnya anjing, air liurnya babi, atau kotoran yang keluar dari anjing dan babi. Ini adalah najis berat, najis mughaladah. Cara menyucikannya bagaimana? Dengan disiram air sebanyak 7 kali. Ya, disiram air sebanyak 7 kali. Salah satu siramannya dicampur dengan tanah. Bukan pasir, bukan debu, tetapi tanah. Misalkan kalian terkena kotoran anjing atau habis dijilati anjing atau habis memegang anjing kena air liurnya. Maka misalkan tangan yang kena, tangan kalian disiram ya sama air sebanyak 7 kali. Yang 1 kali itu disiram dengan dicampur dengan tanah airnya. Ya. Nah, jadi bukan pakai air bersih semuanya 7-nya, yang 1 kali dicampur dengan air tanah. Itulah cara menyucikan najis berat atau najis mughaladah. Sekarang kita akan belajar cara menyucikan hadas dan macam-macamnya. Hadas ada 2. Yang ke-1 hadas kecil. Contohnya kentut. Setelah pipis dan BAB atau buang air besar, ya, itu adalah hadas kecil. Kalau kita sesudah wudhu kemudian kentut, maka wudhu kita batal karena kita memiliki hadas kecil. Sebelum melakukan sholat, maka kita harus suci dari hadas kecil. Artinya kita harus berwudu. Cara menyucikan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Ya. Hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu kalau perempuan keluarnya darah ya yang disebut menstruasi atau haid. Ini adalah contoh hadas besar. Bagi laki-laki yang sudah balik itu mimpi basah. Mimpi basah. Ketika bangun dari tidur dilihat celana dalamnya sudah basah dan bau sangat tidak enak. Seperti bau Baiklin. Nah, seperti bau Baiklin. Ya, itu. Jadi kalau kalian yang laki-laki ketika bangun tidur dilihat celana dalamnya basah dan baunya sangat menyengat, tidak sedap seperti bau Baiklin, berarti kalian sudah mimpi basah dan wajib bersuci dengan cara mandi besar. Karena kalian sudah memiliki hadas besar. Ya. Bagi yang perempuan sudah balik yaitu menstruasi. Nah, anak perempuan atau orang perempuan yang sudah menstruasi atau orang laki-laki yang bermimpi basah berarti dia memiliki hadas besar. Cara bersucinya yaitu dengan cara mandi besar. Untuk tata cara menghilangkan hadas atau najis, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian anak-anak materi pada hari ini. Semoga kita senantiasa bisa menjaga kebersihan dan kesucian badan kita, tempat tinggal kita, supaya kita hidup sehat dan dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang hidup bersih dan menjaga kesucian. Usahakan sering-sering untuk berwudu di rumah. Setelah buang air besar,
setelah buang air kecil berwudu. Sekian anak-anak, semoga ilmu kita bermanfaat. Bu Marta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.